Ya Pak ya? Iya, saya makan tadi manis banget, luar biasa. Jadi Bapak kenal jenis benih melon ini dari Jawa kah atau di mana Pak? Ya di sini kenalnya, enggak dari Jawa, di sini. Kalau di Jawa jenis yang saya bilang itu Pak ya, kulit yang Lokalan itu letak-letak ya, itu ya. kulit kasar hianatnya banyak itu. Pak Mairin di 1 hektar lahan, walaupun 1 hektar lahan tapi tanamannya tanaman-tanaman berkualitas semua, jadi bisa menghasilkan lebih banyak cuan tentunya. Nah seperti inilah melon-melonnya itu yang bergantung-gantung seperti ini Sobat Survivor. Buah melon yang siap untuk diangkut ke Tanjung Selor. Teguh berjuang, panen gemilang. Ikuti terus cerita kami, petani transmigrasi di YouTube channel Asian Survivor. Salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Yang Anda lihat saat ini adalah buah-buah melon. Orang Kalimantan Utara menyebutnya ini adalah melon tawau. Nah, ini adalah hasil panen dari warga transmigrasi asal Nganjuk. Jadi ini ada bertonton melon yang siap untuk diangkut ke kota. Namun sayangnya teridentifikasi ada tupai ini yang mau makan ini. Sudah ditaruh di sini, kurang diawasi, ini dimakan tupai ini. Nah, seperti ini. Tuh. Ini manis sekali Sobat Survivor. Manis banget. Buahnya seger banget kayak madu rasanya. Ini melon dari tawau. Ini sudah ada yang pecah juga ini. Dan disinilah Pak Mairin menanam semangka. Kalau Sobat Survivor menyimak konten kita beberapa waktu yang lalu, Sobat Survivor bisa melihat usaha pertanian Pak Mairin di lokasi ini, menanam semangka, menanam bawang merah, cabai, dan bawang prei. Nah ini Sobat Survivor, saat ini sedang ada pegawainya Pak Mairin yang membersihkan ranting-ranting dari bukan ranting sih ya, kayak yalah batang-batang melon yang sudah selesai panen seperti ini, dilepaskan dari rantingnya. Nanti kemudian lanjarannya ini akan dilepas karena persiapan untuk menambah greenhouse di ladang Pak Mairin. Sobat Survivor, banyak yang request, tolong dong nanti kalau panen melonnya itu diliput. Nah, ini tadi sudah kita lihatkan yang sudah dipanen, dan yang masih bergelantungan sepertinya ada di sebelah sana. Kita coba jalan-jalan ke sana. Kalau ini sudah dipanen semua sih, hampir tidak ada yang tersisa di lahannya. Kita coba ke sana. Kalau buah-buah kecil ini nggak tahu ya, apakah juga manis atau enggak yang sudah tidak terjual atau tidak terpanen gitu. Nah, kalau nggak salah di beberapa titik ini masih ada yang ditinggalkan buahnya seperti itu. Nah, seperti yang ada di sana tuh. Nah, sayangnya kita salah jalan tadi tampaknya. Ada beberapa yang masih belum diangkut ternyata buahnya Sobat Survivor. Tuh, masih banyak di sebelah sana. Jangan biarkan petani berjuang sendiri. Salam dari petani Kalimantan Utara. Nah, seperti inilah melon-melonnya itu yang bergantung-gantung. Seperti ini Sobat Survivor. Buah melon yang siap untuk diangkut ke Tanjung Selor. Berbeda dengan melon yang kemarin kita beli. Ini juga modelnya dia warna putih Sobat Survivor, bukan berwarna hijau yang retak-retak gitu. Jadi kalau di Kalimantan disebut dengan melon melon tawau katanya. Tapi mungkin di tempat lain ada yang namanya berbeda. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Tuh. Nah ini Sobat Survivor, kita mau lihat proses pembersihannya. Jadi Pak Kasyanto ini nanti mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia. Itu Pak Kasyanto, Pak Mairin. Pak Mairin nanti mendapat dukungan dari Bank Indonesia untuk penambahan greenhouse di lahannya. Luar biasa. Jadi petani inspiratif asal Nganjuk ini nantinya bisa berhasil juga di lahannya. Di sini ada Ibu Kasyanto sedang bekerja di tempat Pak Mairin ini, membersihkan ranting-ranting ranting-ranting
melon bersama anak ini. Ini anak pertama ya, Bu? Anak menantu. Oh, anak menantu. Iya. Wah. Sudah sekian lama nggak pernah lihat ibunya, akhirnya Iya. bisa lihat lagi. Sudah bertahun-tahun kan Mas. Sudah bertahun-tahun. Padahal dulu liputan pertama kita dulu ya, Ibu Kasyanto dan juga siapa kemarin dia satunya yang tanam padi kemarin tuh? Oh, Mak Menil itu. Pak. Yang sebelahnya itu kan Ya. Pak Muji. Oh, Pak Muji. Iya, Mak Menil, Pak Muji. Oh, kenapa dipanggil Pak Menil? Iya, panggilannya begitu memang. Namanya sebenarnya aslinya Sulastri, cuman orang akrab manggilnya Mak Menil gitu. Oh, Mak Menil. Iya. Nah, itu masih baru dari Jawa, Mas. Ya, Berapa bulan sudah di Jawa? Dari sana. bulan 12. Jadi panjenengan rencana mau garap lahan mertua atau buka lahan baru lagi? Gimana Bu? Kayaknya mau buka lahan baru aja, Mas. Wah, Biar kebetulan banyak mandiri, Pak. kebetulan banyak yang kosong gitu ya. Iya. Wah, Ya siapa tahu sekarang ngarep punya orang nanti bisa dibelinya kan. iya betul. Yang penting giat gitu. Iya. Oh, di mana rencananya nanti mau dibuka? Rencananya mau nanam di belakang situ dulu, di belakang Mairen ini kan. Udah kering. Sudah itu yang sudah ditumbang, sudah diracun itu. Oh, gitu. Oh, yang di belakang situ ya. Iya. Wah, mantap lah kalau begitu bisa langsung belajar sama Iya. masternya ya. Iya. Luar biasa. Jadi sebelum dilepas lanjarannya itu dilepas dulu ranting-rantingnya gini, Bu ya. Iya. Nanti digulung kesudakan ini. Oh, begitu. Yang benangnya hijau ini digulung lagi. Nanti bisa dipakai lagi. Enggak terlalu sulit, Bu ya. Enggak. Mungkin aja ini kerjanya. Kalau Pak Kasyanto kesibukannya sekarang apa, Bu? Silahkan. Masih bikin tempat mau nanam cabai itu nah. Menanam apa? Cabe. Iya. Oh. Udah jarang kerja di luar ya Pak Kasyanto ya? Jarang betul, sudah enggak pernah ya. Udah fokus di lahan sendiri. Iya. Mantap. Luar biasa. Pak Mairen masih ada tamu, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Kebetulan buah melonnya sudah menumpuk di belakang. Mungkin Sobat Survivor penasaran melihat bawang merahnya. Di belakang sana itu ada bawang merah nih yang kita mau kasih lihat penonton Asian Survivor. Makasih ya Bu, semangat Bu. Nah, ini salah satu yang unik dari lahan Pak Mairen adalah menyiapkan semacam bug trap ya. Bug trap atau insect trap seperti ini supaya jenis-jenis hama yang mengganggu tanamannya khususnya serangga ini bisa terjerat di dalam sini, dan biasanya serangga-serangga itu dikumpulkan untuk pakan ikan nilanya. Seperti di sini tuh macam-macam juga tuh jenis-jenis serangga yang terjebak di dalam. Sampai terus ke sana apa yang bisa kita lihat nih, cukup besar, cukup panjang sekali. Beliau punya semacam greenhouse ini Sobat Survivor, di mana beliau memelihara, membudidayakan tanaman-tanaman yang memang agak sulit kalau tidak menggunakan greenhouse. Baik, kita coba ke sana, cukup panjang, dan kita coba masuk ke dalam. Nah, ini ada bawang merahnya, hasil budidaya di lahan Pak Mairen di dalam greenhouse tersebut. Anda bisa lihat ini tanaman bawang merahnya cukup besar-besar, tapi ini bukan untuk dijual ya, tapi beliau gunakan untuk dibibitkan lagi di dalam skala yang lebih besar. Jadi beliau belajar dari pengalaman sebelumnya apa kendala-kendala berkebun bawang merah, lalu kemudian nanti dikelola lagi. Di lahan seluas ini Pak Mairen tidak hanya menanam bawang merah, melon, tetapi juga sebenarnya ada cabai, terus juga ada bawang prei. Nah, jadi di lahan seperti ini beliau sudah persiapkan untuk menanam bawang prei juga. Ke dalam sini beliau tanam brokoli. Perkembangannya cukup bagus ya. Ini
Ya, greenhouse-nya. Kalau kita bisa bertahan selama 30 menit dalam, hebat nih. Karena tetap ada sumuk gitu ya, panas gitu. Oh, sepertinya sudah pernah ada yang dipanen ini, Sobat Survivor. Ini ada bekasnya sudah dipotong. Berarti sudah pernah ada yang dipanen ini. Tuh, sudah nggak ada pucuk-pucuknya. Artinya sudah dipanen, mungkin sudah dijual juga. Yang terlihat oleh saya itu ternyata yang ukuran-ukuran kecilnya. Ini yang masih kecil-kecil seperti ini. Mungkin masih bisa besar ya, saya kurang tahu. Seperti itu. Jadi kemarin ini cuma uji coba, memang terlihat di awal itu sangat subur, cuman kemudian mulai terserang sama hama serangga gitu. Karena serangga juga sudah mulai masuk di lahan ini. Ini bawang merahnya seperti ini. Tuh. Mantap jiwa. Ini juga bawang merahnya. Jadi beliau kembangkan di lahan semacam ini. Luar biasa. Nah, di lahan Pak Mairin ini di sebelah sini tuh sudah apa namanya? Dipasangin mulsa, tanamin cabai. Ini bekas melon yang siap untuk dibuatkan apa namanya? Persiapan untuk bikin greenhouse lebih panjang lagi. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Pak Mairin. Assalamualaikum Pak Mairin. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Pak Mairin, luar biasa, yang bersiap untuk menimbang. Kita beli 10 kilo ya Pak Mairin ya. Ini Bapak biarin begini jadi dimakan tupai loh Pak. Iya. Tuh. Gak Ini apa-apa, berkurang berarti, satu. berarti ini manis ini kalau dimakan tupai ini berarti. Bisa dibuka ini. Oh, boleh. Nah, Mantap jiwa. biasanya kalau Nah, ini enak ini, manis pokoknya. manis itu. Jadi Pak Mairin ini sampai pecah begini kenapa sih Pak? Saya boleh dijelaskan mungkin? Mungkin gimana ya, telat panennya. Telat panennya. Seharusnya kan panen sudah kemarin tanggal berapa, 18 sudah panen total sebenarnya. Tapi kan nunggu pembeli ini kan, kita namanya petani ya. Oh gitu. Belum ada koneksi sama penjual buah di ini atau gimana Pak? Ya sudah diambil kemarin sekitar 2,5 ton lah. Oh. Setelah pasar. Siapa tahu warga Tarakan ini, tapi Ya. udah pasti sudah habis duluan. Hari Minggu keluar lagi. Mantap jiwa. Sip, mantap jiwa. Kita beli 10 kilo dari lahan Pak Mairin, kita bawa pulang ke Tanjung. Mantap. Sudah lebih tuh Pak. Biaran aja. Aman. Kasih pas sudah tuh 150 saja. Biar Pak Mairin tambah semangat bertani di lokasi ini, Sobat Survivor. Kita dukung terus petani-petani hebat di lokasi ini. Yang kiri ini rencana mau ditanamin apa Pak? Di sebelah sana sudah dibersihkan. Ini rencana melon. Hmm. Nah, tulisan ini kan nanti ngambil pupuk di Tanjung, kita hambur, kita tutup mulsa lagi, nyamai bibit, kita masuk melon lagi. Oh gitu. Mantap. Luar biasa. Selalu ada ini ya Pak ya, orang yang bekerja sama Bapak ya? Ya selalu ada. Kalau nggak ada nggak mampu. Mas. Nggak mampu kalau di kan berdua aja sama istri. Iya. Tetap ada yang kerja itu, tetap ada juga, bisa enggak itu. Oh gitu. Nah ini tuh mantap jiwa. Saya buka dulu lah Pak ya, biar enak dilihat di kamera gitu. Aman. Kita elos. Ya los Pak Rebel. Rencana hari ini diangkut semua atau gimana Pak? Hari ini cuma kirim Mas 200 kilo. Oh Tanjung. berarti masih ada ya. Warga, oh ini warga Tarakan semuanya banyak aja nih yang penjual buah di sana nih yang siap angkut. Mantap jiwa.
Coba pegang satu Pak, terus tak foto buat thumbnail. Yuk. Oke, senyum Pak. 1, 2. Sip, mantap, luar biasa. Tupai itu milihnya yang Manis pasti ya. Manis. Kayaknya nggak ada pisaunya Bapak ya. Kita operasi kalau ada. Nggak bawa pisau. nggak bawa pisau Mas. Kemarin ada di sini, bawa Entah kemana. ke depan lagi sama teman-teman berarti kemarin. Iya. Panen itu. Jadi Sobat Survivor kalau mancing sini tuh sarangnya gabus ya Pak ya. Ini jarang diganggu kan gabusnya, jarang dipancing orang ya. Jarang disetrum. Tuh, jadi di sini kalau Anda mau mancing nih pas banget nih lokasinya nih, banyak banget gabus di bawah. Ada yang suka casting gitu. Sayangnya saya nggak ada waktu kalau casting itu biasanya untuk dapat satu gabus itu 30 sampai 1 jam ya. Rata-ratanya jadi aduh. Rasanya jadi Sobat Survivor kalau sudah tahu ilmunya, maka yang pertama itu adalah buahnya besar-besar seperti ini. Terus yang paling penting juga adalah manis. Jadi melon yang dibudidayakan oleh Pak Mairin ini adalah jenis melon tawau yang memang terkenal sangat manis. Bahkan sampai ke kulit-kulitnya Pak ya. Iya, saya makan tadi manis banget, luar biasa. Jadi Bapak kenal jenis benih melon ini dari Jawa kah atau di mana Pak? Ya di sini kenalnya, enggak dari Jawa, di sini. Kalau di Jawa jenis yang saya bilang itu Pak ya, kulit yang lokalan itu letak-letak ya, itu ya. kulit kasar hianatnya banyak itu kalau dari Jawa. Terus ada lagi melon satunya yang warna kuningnya. Oh, warna oranye Emas itu. tuh ya. Ya ada tahu juga mengeluarkan itu, tapi cenderung yang tahu inilah yang pasaran di sini. Oh gitu. Oh, terkenal manis Sobat Survivor. Ini masih banyak. Anda penjual buah yang ada di Tarakan ini, bawa kapal Anda ke sini, nanti ditimbang di sini, terus Anda angkut untuk dijual di di Tarakan seperti itu. Luar biasa, mantap jiwa. Nah, jadi persiapannya Pak Mairin di 1 hektar lahan, walaupun 1 hektar lahan, tapi tanamannya tanaman-tanaman berkualitas semua. Jadi bisa menghasilkan lebih banyak cuan tentunya. Oh ya, ngomong-ngomong, bawang yang di depan itu yang di apa namanya, yang diikat-ikat itu persiapan bibit Pak? Persiapan bibit itu. Itu hasil total semuanya kah atau ada yang sudah yang dijual Pak? Sudah ada yang jual. Itu total semua kemarin tuh 800 kilo. Oh, nggak nyampe Nggak nyampe 1 ton. Karena kemarin itu kan kita beli bibit itu kan basah. Setelah kita tunggu itu sekitar 2 bulan lebih, jadinya sekitar 60 kilo. Oh. Jadi ya segitu dapat 60 kilo, dapat 800 kilo sudah. Mantap. Udah hitungannya 113 itu. Iya, luar biasa. Sobat Survivor di lokasi ini ke depan juga katanya, ke depan ini mau dibuka juga katanya Pak ya. Iya. Mau ditempati berkebun juga. Ya, mau berkebun ini. Khususnya tanaman tahunan Mas. Kalau Waltik nggak mampu tenaganya. Iya. Jadi Terlalu persiapkan ribet, sini 1 hektar, sini 1 hektar, nggak mampu itu. Iya. Ini rumahnya sebelah sananya ya? Rumahnya sebelah situ Mas, sebelah barat dia. Oh, ini masih memanjang ke sana. Memanjangnya ke belakang sini dia. Oh, gitu. Saya pikir ke sana. Nah, menghadapnya ke barat dia. Iya. Jadi akan semakin indah rumahnya Pak. Lahannya Pak Mairin nanti ada tanaman buahnya, tanaman jangka panjangnya, terus juga ada usaha-usaha perkebunan di lokasi ini. Hari ini dapat kunjungan dari Dinas Perikanan. Dari Dinas Perikanan untuk memantau gimana perkembangan ikan di kolam-kolam, khususnya di kelompok saya. Itu kan tiap bulan kita laporan Mas. Laporan nanti hasil berapa, jualnya dapat berapa kilo, tujuan mana, itu kita tiap bulan rutin laporan. Mantap. Semoga sukses terus Pak Mairin. Amin. Jadi kita akan datang lagi dalam waktu dekat, persiapan untuk pembangunan apa namanya, greenhouse itu kapan? Pembangunan greenhouse sama tempat pijan. Kalau tempat pijan mungkin nunggu air besar ini Mas. Baru dikirim material ke sini. Greenhouse kira-kira mulai kapan? Greenhouse belum ada info. Mungkin dalam waktu dekat ini karena melon sudah panen Mas. Oh, katanya kemarin kalau melon sudah panen nanti baru didatangkan mantap. Bahan bakunya gitu. Nah, dan mereka nggak kesulitan untuk membuat laporan karena kita selalu meliput. Aman. Jadi ada liputannya, ada perkembangannya seperti itu. Baik, dari lahan Pak Mairin
kita sudah membeli melonnya yang siap kita angkut ke Tanjung. Dan warga Tanjung Selor yang mau beli melon langsung aja ke tempatnya Pak Mairin, yang kebetulan memang masih banyak ini yang belum terangkut. Kemarin katanya sudah total berapa ton Pak di ini, belum terjawab tadi, berapa ton semuanya? Total kurang lebih 4 ton Mas, karena 4 ton. kemarin yang keluar 2 ton lebih. Nah ini mungkin sekitar 1 ton lebih aja yang sisa. Nah, Mantap. nunggu hari Minggu insya Allah ini dibawa ke Tanjung sama Tarakan. Udah Oke, selesai. berarti habis semuanya ya? Habis, aman. Wah, mantap, luar biasa. Ini bisa bertahan berapa lama sih Pak dari ini? Kalau dari ini mungkin kalau yang sehat betul, kalau yang kita cacat itu kan kita soter itu nggak ikut jual. Kalau yang sehat betul 1 bulan mampu ini Mas, kurang lebih 1 bulan mampu. 1 bulan ya? Bertahan ya 1 bulan itu. Iya, 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 iya. Karena saya pernah nyisihkan 1, tak biarkan aja sampai seberapa ini ketahanan melon ini. Ternyata bisa 1 bulan lebih 2 minggu kalau nggak salah. Mantap, luar biasa. Nah, tuh jadi Pak Mairin selalu melakukan riset, uji coba, trial and error, dan ya ini hasilnya. Jadi petani yang hebat itu adalah petani yang belajar terus dan melihat potensi-potensi yang ada, belajar dari setiap kegagalan yang ada, dan ya menjadi petani hebat seperti Pak Mairin itu bukan hal yang mustahil. Juga Anda bisa rasakan bila Anda tekun menggarap lahannya dan tidak gengsi untuk berkolaborasi dengan petani-petani yang lainnya seperti Pak Mairin di sini, memberdayakan petani-petani yang ada di sekitar sini untuk juga bisa terlibat langsung dalam upaya pertaniannya dan bisa membuat hasil pertaniannya jauh lebih bagus dari lokasi lainnya. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih Pak Mairin. Siap. Kita datang lagi nanti bawa pupuk buat Pak Mairin sebagai salah satu dukungan saya buat Pak Mairin menggarap di sini, walaupun tentu hanya sebagai bagian dari penyemangat. Kalau banyak sih ya enggak, yang pasti cuma sebagai penyemangat Pak Mairin dan sebagai bentuk komitmen kita untuk mendukung Pak Mairin di lokasi ini. Tetap semangat menginspirasi, Asian Survivor. Jangan biarkan petani berjuang sendiri. Salam dari petani Kalimantan Utara.